Cerita Sunan Gunung Jati, sang wali yang bijaksana dan penyayang rakyat. Di sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Cirebon, hiduplah seorang pangeran muda yang cerdas, sopan, dan sangat menyayangi rakyat. Namanya Syarif Hidayatullah. Kelak, rakyat mengenalnya sebagai Sunan Gunung Jati. Sejak kecil, ia belajar agama dari ulama-ulama besar. Ia belajar membaca Al-Quran, ilmu kepemimpinan, dan cara menyebarkan kebaikan. Ia tumbuh menjadi pemuda yang bijak dan rendah hati, membantu rakyat dengan kasih sayang. Saat kembali ke Cirebon, Syarif Hidayatullah melihat banyak rakyat hidup susah. Ada yang tidak punya rumah, ada yang sakit, dan ada juga yang tidak bisa membaca. Beliau berkata dengan lembut, "Aku ingin membangun negeri ini dengan ilmu, iman, dan kasih sayang." Ia mengajarkan rakyat untuk bertani, berdagang, membaca, dan hidup rukun tanpa saling menyakiti. Menjadi pemimpin yang adil. Karena kebijaksanaannya, rakyat meminta beliau menjadi pemimpin. Akhirnya, beliau menjadi Sultan Cirebon. Namun, meski seorang sultan, ia tidak hidup bermewah-mewah. Ia masih berjalan keliling kampung, membantu orang miskin, mengobati yang sakit, dan mendengarkan keluhan rakyat. Pemimpin yang baik bukan hanya duduk di singgasana, tapi berdiri bersama rakyatnya, ucapnya, menyebarkan Islam dengan cinta damai. Sunan Gunung Jati mengajarkan Islam dengan cara yang indah dan damai. Ia tidak memaksa, tetapi memberi teladan. Beliau mengajarkan, hidup rukun meski berbeda, tidak boleh mencela agama lain, saling membantu dan menyayangi. Penduduk Cirebon, Banten, bahkan sampai Jakarta dan Sunda, akhirnya menerima Islam dengan senang hati. Kenapa disebut Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati tinggal di sebuah tempat tinggi seperti gunung yang disebut Gunung Jati di Cirebon. Dari sanalah ia mengajarkan ilmu dan kebijaksanaan kepada murid-muridnya. Warisan kebaikan untuk umat. Sunan Gunung Jati wafat dengan damai, tetapi ajaran dan teladannya tetap hidup sampai sekarang. Ia dikenang sebagai pemimpin yang rendah hati, bijaksana, penyebar Islam yang damai. Pesan moral, jadilah pemimpin yang adil dan peduli. Sebarkan kebaikan dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Hidup damai dan saling menghormati adalah ajaran yang mulia.